Bab 1691. Mick membawa David ke area VIP di kantor pusat Treasure Trove. Karena Alba mengatakan bahwa David adalah tamu kehormatannya, Mick tentu saja tidak akan mengabaikannya. Namun, setelah berpisah dengan David, ia segera melaporkan apa yang dilihatnya dan analisisnya kepada para petinggi keluarga Fellowes. Pada saat itu, Alba tiba di luar ruang belajar guru ketujuh keluarga Fellowes, Valerio. Di sanalah ia biasa bekerja. Tok-tok. Alba mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara tua terdengar dari ruang kerja. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruang kerjanya besar dan sederhana, dan rak-rak buku penuh dengan berbagai jenis buku. Sekilas, ada sedikitnya puluhan ribu buku. Seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan yang berseri-seri karena kesehatannya duduk di ruang belajar, menatap dokumen-dokumen di atas meja. Kakek Val, Alba datang untuk menyambutmu. Alba menyapa dengan hormat. Mendengar suara Alba, Valerio mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Alba, kamu di sini. Silakan duduk." Alba tidak bersikap sopan di sekitar Valerio. Dia mencari tempat duduk dan kemudian bertanya, "Bolehkah aku tahu mengapa kamu mencariku?" "Alba, kamu sudah lama bermain. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang?" "Kakek Val, aku kesana bukan untuk bermain, tapi untuk membantu," jawab Alba tidak puas. "Apapun tujuanmu keluar, itu sudah cukup lama. Sekarang setelah kembali, kamu harus berkonsentrasi pada tugasmu. Jangan keluar, tetaplah di rumah." "Tidak, Kakek Val, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Kakek akan membuatku bosan jika kau mengunciku di rumah." Alba langsung menolak. Dia belum menyelesaikan kesepakatannya dengan David. Karena dia sudah berjanji kepada David, dia harus membantunya membangun perusahaan dagang. Dengan cara itu, dia dapat mengubah nasibnya dan membantu keluarganya keluar dari kesulitan mereka saat ini. Jika dia harus tinggal di rumah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Alba tidak dapat menerima pengaturan seperti itu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hanya meneliti barang-barang bodoh itu. Ditambah lagi, para senior setuju agar kamu tinggal di rumah. Kamu hanya bisa patuh dan tidak boleh tidak patuh." "Kenapa, Kakek Val, kenapa kau membatasi kebebasanku? Apa karena aku seorang wanita dan aku tidak bisa meneruskan garis keturunan? Apa itu sebabnya kau tidak menyukaiku? Sejak aku masih muda, tidak peduli seberapa keras aku bekerja atau seberapa keras aku membuktikan diri, kau tidak pernah menghargaiku. Aku tidak keberatan dengan semua itu salahku karena menjadi seorang wanita. Namun, kau bahkan tidak mengizinkanku keluar rumah dan ingin mengunciku di dalam sekarang. Apa gunanya aku hidup?" Alba bertanya dengan keras. Itulah pertama kalinya dia berbicara sekeras itu kepada orang yang lebih tua dalam keluarga. Dia sangat menghormati Kakek Val. Akan tetapi, dia merasa frustrasi, sehingga dia bertindak impulsif. Jika dia dihukum, dia tidak akan bisa membantu David membangun perusahaan dagangnya. Saat itu, hidupnya akan berakhir. Bukan saja dia tidak akan mampu mengubah nasibnya, tetapi keluarganya juga akan secara bertahap ditelan oleh keluarga Palmore. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya dia bertemu dengan David, murid dari seorang santo suci. Ditambah lagi dia juga seorang santo suci yang bersembunyi di kerajaan bintang. Tuhan memberikan keluarga Fellowes kesempatan untuk meninggalkan keluarga Palmore. Pada akhirnya keluarga Fellowes ingin menghancurkannya. Alba ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Kakek Val sekarang. Namun dia tidak berani melakukannya karena tidak mendapat persetujuan David. Pertanyaan keras Alba yang tiba-tiba mengejutkan Valerio. Dia tidak menyangka gadis kecil penurut ini akan membentaknya sekarang. Namun, Valerio tidak marah. Alba adalah salah satu anak muda di keluarga yang disukainya. Sejak dia muda, dia menunjukkan bakat yang luar biasa di kalangan generasi muda keluarga, dan dia juga sangat cerdas. Bab 1692. Dia hebat dalam semua aspek. Akan tetapi, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak dapat meneruskan garis keturunan leluhurnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menjadi pewaris keluarga. Valerio merasa ini sungguh disayangkan. Kemarahan Alba yang tiba-tiba mungkin karena dia memendam semuanya terlalu lama.
Valerio mengerti, jadi dia tidak akan mengkritiknya. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Alba, kamu hanya bisa menerima nasibmu karena kamu dilahirkan di keluarga besar seperti ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sejujurnya, aku selalu memiliki harapan besar padamu, dan aku menyukaimu, tetapi sayangnya, kamu bukan seorang pria. Jika kamu seorang pria, aku dapat menjamin bahwa aku akan menjadikanmu pewaris pertama dalam keluarga. Setelah Alba tenang, dia menyadari dia sudah bertindak berlebihan. Bagaimana saya bisa berbicara kepada kakek Val yang sangat saya hormati seperti itu? Jika aku tidak mendapat bantuannya sebagai penanggung jawab Treasure Trove, bagaimana aku bisa punya begitu banyak kesempatan untuk meneliti Soulbound Weapons? Sekalipun kakek kandungku ada di sini, dia tidak akan mengizinkanku bertindak seperti ini. Maafkan aku, kakek Val. Aku baru saja kehilangan kesabaran dan menyinggungmu. Maafkan aku, Alba merendahkan suaranya dan meminta maaf. Tidak apa-apa. Aku tahu kau sudah menahannya terlalu lama. Akan lebih baik jika kau mengungkapkannya. Namun, para senior memutuskan untuk membiarkanmu tinggal di rumah. Kau tidak boleh bersikap keras kepala lagi. Jika tidak, aku tidak bisa melindungimu lagi, Valerio mendesah. Kakek Val, bisakah kau memberitahuku kenapa? Tanya Alba, matanya memerah. Itu karena tunanganmu, Master Anders Palmore, akan segera keluar. Sebaiknya kau tinggal di rumah untuk sementara waktu. Begitu dia keluar, kau akan menikah dengan keluarganya. Anders adalah pewaris pertama keluarganya, dan dia memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, dia adalah salah satu jenius paling hebat di antara generasi muda Kerajaan Bintang. Kau harus tahu semua ini, jadi kau tidak akan dizalimi setelah menikah dengannya. Anders akan keluar. Hati Alba menegang. Apa yang harus saya lakukan? Saya belum memulai kerja sama saya dengan David. Dan David belum menyelesaikan tugas tuannya. Jadi, mustahil bagi saya untuk meminta David membantu keluarga itu lepas dari kendali keluarga Palmore sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Sekalipun David ingin membantuku, dia tidak berdaya. Hanya gurunya, orang suci yang tersembunyi di Kerajaan Bintang, yang bisa menolongku. David mengatakan dia hanya dapat meminta sesuatu dari tuannya jika dia menyelesaikan tugasnya. Sekarang dia belum menyelesaikan tugasnya, bagaimana dia bisa meminta ini? Mengapa Anders tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah Tuhan mencoba menghancurkan keluargaku? Alba merasa benar-benar tidak berdaya. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tetap tidak dapat lari dari pengaturan takdir. Mengumumkan bahwa dia akan keluar sekarang dan keluarganya menghukumnya. Jika dia tidak bisa bekerja sama dengan David lagi, David dan gurunya, orang suci-suci, tidak akan menolongnya. Jika Anders benar-benar keluar, dia akan langsung menikahinya. Selanjutnya, keluarga Palmore perlahan-lahan akan melahap keluarga Fellowes. Pada akhirnya, keluarga Fellowes hanya bisa menyerahkan harta karun yang ditinggalkan oleh kakek nenek mereka untuk melindungi warisan mereka. Meski begitu, keluarga Palmore mungkin tidak akan membiarkan mereka sendirian. Setelah ini, keluarga Fellowes akan kehilangan aset mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi dan hanya bisa berjuang terus sampai di ambang kematian. Mereka bahkan mungkin punah suatu hari nanti. Pada saat itu, Alba akan berada dalam dilema. Keluarga Fellowes akan membencinya, dan keluarga Palmore akan tidak menyukainya. Tidak, sama sekali tidak. Saya tidak bisa menyerah seperti ini. Saya harus bertaruh supaya saya bisa berdamai. Alba berpikir dengan mantap. Bab 1693. Alba bertanya-tanya apa yang dapat dia lakukan untuk membuat keluarganya berubah pikiran. Dia harus menyelesaikan apa yang dijanjikannya kepada David. Inilah keluarga Fellowes, dan dia, satu-satunya harapan. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, dia tidak akan menyesal. Dia telah berusaha sekuat tenaga. Dia mungkin gagal, tetapi setidaknya dia punya sedikit harapan. Kalau saja dia tidak berusaha semampunya, dia hanya bisa menerima ketentuan takdir. Lingkungan tempat tinggal Alba membuatnya terikat untuk tidak menerima nasibnya dengan patuh. Dia telah bekerja keras sejak dia masih muda untuk melawan takdirnya. Namun, dia tidak pernah menang.
Ia telah kalah berkali-kali sebelumnya. Kali ini, ia berharap semuanya akan berubah. Kakek Val, aku tidak mau dihukum. Aku masih punya hal penting yang harus kulakukan, bisakah kau membantuku? Aku mohon padamu, sekali saja. Setelah ini, aku akan menerima kesepakatan keluarga dengan patuh, pinta Alba. Valerio adalah orang yang bertanggung jawab atas Treasure Trove, jadi dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga. Selain beberapa Grandmaster Saint Realm, dia adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Alba mungkin memiliki kesempatan jika dia bersedia membantunya. Alba, ini sudah diputuskan oleh para senior. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya padamu. Kakek Val, kau adalah orang yang bertanggung jawab atas Treasure Trove dan kau mengabaikan seluruh perusahaan. Kau memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga, jadi kau pasti bisa membantuku, balas Alba. Kamu harus memberitahu aku apa yang penting. Jika kamu memberitahuku dan aku setuju, aku akan merendahkan diri dan berbicara mewakili kamu di depan kepala keluarga agar kamu tidak dihukum. Aku, Alba tertegun. Dia mempercayai kakek Val sepenuhnya. Namun, Alba tidak berani menceritakan apapun kepadanya tanpa persetujuan David. Ditambah lagi, dia juga perlu menyebutkan guru David, Santo Suci yang tersembunyi, agar dia terdengar meyakinkan. Tidak ada gunanya jika Daud dan tuannya marah. Kakek Val, aku tidak bisa mengatakannya sekarang, tetapi bisakah kau mempercayaiku? Ini bukan hanya untukku, tetapi untuk seluruh keluarga, kata Alba serius. Oh, demi keluarga. Kalau begitu, ceritakan padaku, apa yang telah kau lakukan demi keluarga? Valerio mulai tertarik. Dia menyaksikan Alba tumbuh dewasa. Gadis ini selalu punya pikirannya sendiri, dan dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya. Dia tidak akan pernah menerima pengaturan keluarga seperti ini. Akan tetapi, sebagai wanita, dia tetap tidak dapat mengubah nasibnya, sekuat apapun dia berjuang. Berdasarkan pemahaman Valerio tentang Alba, dia tidak akan berbicara tanpa berpikir atau mengucapkan omong kosong. Karena dia bilang itu untuk keluarga, pasti ada rahasia di baliknya. Namun, apa itu? Valerio penasaran. Kakek Val, apakah kamu percaya padaku? Tanya Alba. Valerio melihat betapa seriusnya Alba dan dia tidak terlihat sedang bercanda. Menggabungkan hubungan mereka dan penampilan gadis ini sebelumnya, Valerio tidak punya alasan untuk meragukan Alba. Ya, namun, Anda harus memberikan alasan untuk meyakinkan pimpinan, jawab Valerio. Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku masih belum bisa menceritakan semuanya, tetapi aku bisa mengatakan bahwa jika aku berhasil, aku mungkin bisa membantu keluarga ini keluar dari kesulitan yang kami hadapi saat ini. Ini adalah satu-satunya harapan yang kutemukan setelah bertahun-tahun, kata Alba setelah menarik napas dalam-dalam. Membantu keluarga keluar dari kesulitan apa? Valerio sempat tidak mengerti untuk beberapa saat. Bantu keluarga itu keluar dari kesulitan ditelan perlahan oleh keluarga Palmore. Bantu keluarga Velowes mendapatkan kembali kebebasan mereka dan tidak dibatasi oleh siapapun. Bab 1694. Valerio tercengang. Keluarga Velowes telah berada dalam kesulitan untuk waktu yang lama. Sebagai anggota inti keluarga, Valerio tentu tahu tentang hal ini. Bukan hanya anggota inti, tetapi siapapun yang memiliki sedikit wewenang dalam keluarga juga akan menyadari situasi mereka. Kalau begitu, bagaimana mereka menghadapi penindasan dari keluarga Palmore, kekuatan utama di Kerajaan Bintang? Selama bertahun-tahun, keluarga Velowes mencoba segalanya, tetapi tidak berhasil. Mereka memberikan semakin banyak kekayaan setiap tahunnya. Hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan. Selama keluarga Palmore yang mengatakannya, keluarga Velowes harus mengirimkan keturunan perempuan langsung mereka untuk menikah, terlepas dari apakah pihak lainnya cacat atau bodoh. Apa yang terjadi pada akhirnya? Keluarga Palmore masih serakah. Mereka ingin menguasai Treasure Trove, sapi perah. Keluarga Velowes sudah putus asa menghadapi orang yang rakus dan tidak tahu terima kasih seperti itu.
Keluarga Veloes tidak dapat menyelesaikan masalah ini kecuali ada mukjizat yang memungkinkan Grandmaster keluarga tersebut menjadi seorang santo suci. Sekarang, Alba bilang dia bisa menyelesaikannya. Mungkinkah? Sejujurnya, meskipun dia melihat Alba tumbuh dewasa dan dia tahu bahwa Alba tidak akan berbohong, Valerio masih tetap skeptis. Hal ini disebabkan tidak ada seorang pun selain orang suci yang dapat menolong keluarga tersebut keluar dari kesulitan ini. Sementara itu, hanya ada beberapa orang suci-suci di Kerajaan Bintang, jadi Alba tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menghubungi satupun. Alba, berhentilah bercanda. Kita tidak bisa melawan keluarga seperti keluarga Palmore. Sekarang, satu-satunya harapan keluarga adalah setelah kau menikah dengan Anders, kau dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk menjadi inti keluarga Palmore agar mereka melahap kita. Kita akan senang jika kita mendapatkan perlakuan yang sama seperti keluarga Lightfoot, Valerio mendesah. Alba menjadi gelisah setelah mendengar apa yang dikatakan Valerio. Dia tidak ingin dibenci oleh kedua belah pihak setelah dia menikah dengan keluarga Palmore dan menjadi tunawisma. Meskipun Alba percaya diri, dia pernah melihat Anders sekali. Dia tahu dia adalah pria yang tidak menghargai hubungan. Dia hanya menghargai kepentingan dan kekuatan. Sedangkan bagi wanita, mereka tidak relevan. Setelah hanya satu pertemuan, Alba tahu dia tidak bisa menaklukkan pria ini. Kakek Val, bahkan jika aku menikah dengannya, keluarga Palmore tidak akan meninggalkan kita sendirian. Mereka sangat ambisius dan Anders tidak akan bersikap lunak pada keluarga kita karena aku. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan diri, kita hanya bisa memberi mereka treasure trove. Tanpa treasure trove, hampir mustahil bagi kita untuk bangkit kembali. Namun, bahkan jika kita membiarkan mereka memiliki treasure trove, mereka tetap tidak akan meninggalkan kita sendirian. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan bahaya tersembunyi, kata Alba dengan panik. Menyelamatkan diri, kami juga ingin melakukannya, tetapi itu tidak mudah. Sudah bertahun-tahun berlalu dan kami belum menemukan peluang apapun. Jika ada harapan, kami tidak akan menempatkanmu dalam situasi ini, kata Valerio, merasa tidak berdaya. Keluarga Veloes memikirkan semua yang mereka bisa. Namun, hanya ada dua solusi yang mungkin. Pertama, mereka dapat mengubah para Grandmaster keluarga menjadi orang suci. Kedua, Grandmaster Secret Saint dari keluarga Palmore meninggal dunia secara tiba-tiba. Jika keluarga Palmore saja tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan punya energi untuk peduli pada keluarga Veloes. Jika salah satu hal itu terjadi, itu akan menjadi mukjizat yang mengejutkan. Itu hampir mustahil. Bab 1695. Kakek Val, karena kau percaya padaku, tolong beri aku kesempatan. Aku benar-benar melihat secercah harapan kali ini. Aku ingin membantu keluarga itu lepas dari kendali keluarga Palmore dan mengubah nasibku, lanjut Alba. Dia tahu dia harus meyakinkan Valerio. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Selama dia mendapat bantuan Valerio, Alba bisa terus bekerja dengan David dan mendapat persetujuan dari David dan tuannya. Alba, kau tahu apa yang kau katakan? Valerio tiba-tiba bertanya dengan serius. Ya, jawab Alba dengan tegas. Kau bilang kau serius. Tentu saja. Apakah kamu tahu keluarga macam apa keluarga Palmore? Tentu saja. Mereka adalah salah satu dari 6 pasukan teratas di Kerajaan Bintang yang memiliki orang suci-suci. Jika kita ingin lepas dari kendali mereka, kita harus mendapatkan orang suci-suci untuk membantu kita. Karena kamu sudah tahu hal ini, apakah kamu masih merasa punya harapan? Ya, jawab Alba tanpa ragu. Valerio berhenti bicara. Ia menatap tajam ke arah Alba. Dia ingin membaca wajah Alba. Namun, Alba tampak sangat bertekad, seolah-olah dia benar-benar punya cara untuk membantu keluarga itu keluar dari kesulitan ini. Sejujurnya, Valerio masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alba sampai sekarang. Seperti yang dikatakannya, mereka membutuhkan seorang suci-suci di belakang mereka jika mereka ingin keluar dari kendali keluarga Palmore. Hanya ada sedikit orang suci yang diketahui di Kerajaan Bintang, jadi tidak ada seorang pun yang mau membantu keluarga Veloes dan menyinggung keluarga Palmore. Namun,
Valerio bersedia memberi Alba kesempatan. Pada saat yang sama, ia juga ingin memberikan keluarga Veloes secercah harapan meski harapan itu hampir tidak ada. Apakah kamu benar-benar melihat harapan? Tanya Valerio. Ya, kakek Val. Ini satu-satunya secercah harapan yang kulihat setelah bertahun-tahun. Aku ingin bertaruh, jawab Alba. Baiklah, Alba, karena kamu begitu bertekad, maka aku tidak akan menahanmu. Aku akan memberimu kesempatan ini terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak. Lakukan saja dengan berani. Aku akan berbicara dengan kepala keluarga untukmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan harga diriku. Valerio membuat keputusan akhir. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Alba. Lagi pula, dia melihatnya tumbuh dewasa, jadi dia pikir dia tidak akan membuat keputusan yang salah. Sekalipun dia salah, dia sanggup menanggung konsekuensinya. Kalau sampai yang terburuk, dia akan menyerahkan treasure trove begitu saja. Terima kasih, kakek Val. Terima kasih, seru Alba karena bahagia. Dia tahu kakek Val akan mendukungnya. Dia sungguh-sungguh bersikap baik padanya sejak dia masih kecil. Alba, meskipun aku berjanji untuk membantumu dan tidak menghukummu, aku harus mengingatkan sesuatu, kata Valerio. Ada apa? Aku siap mendengarkan, Alba menenangkan diri dan menjawab. Kamu punya tunangan, dan keluarga besar seperti keluarga Palmore sangat menghargai gengsi mereka. Kamu harus menjauhi pria di masa depan dan tidak boleh berduaan dengan mereka. Jika kabar ini tersebar dan keluarga Palmore mengetahuinya, konsekuensinya akan serius. Setelah Valerio mengatakan itu, Alba langsung mengerti. Para petinggi keluarga mengetahui tentang kepulangannya ke kapal yang sama dengan David dan kemudian membawanya berkeliling kantor pusat Treasure Trove. Alba memang mengabaikan hal ini. Setelah David dengan mudah membunuh dua Sovereign Ranker pemula di samping Cornelius, Alba mengkonfirmasi identitas David di dalam hatinya. Dia sangat muda dan sangat kuat, oleh karena itu, hanya orang suci-suci yang mampu mengolah seseorang seperti dia. Saat itu, dia hanya ingin berada di sisi baiknya agar dia bisa mendapatkan bantuan dari David dan tuannya di masa mendatang. Itulah sebabnya dia tidak memperhatikan detail-detail kecil ini. Ia tidak menyangka hal ini akan sampai ke telinga para senior dan membuat mereka ribut besar hanya karena masalah kecil. Bab 1696. Karena Valerio telah menyebutkannya saat mewakili para petinggi keluarga, Alba akan lebih memperhatikan hal ini di masa mendatang. Kalau tidak, dia akan celaka kalau dihukum. Kakek Val, aku mengerti. Aku akan lebih memperhatikan dan tidak membuatmu mendapat masalah, kata Alba. Baiklah. Baguslah kalau kau mengerti. Baiklah, lakukan saja tugasmu yang besar itu kalau tidak ada yang lain. Aku akan menunggu kabar baikmu, kata Valerio sambil tersenyum. Kalimat terakhirnya jelas-jelas lelucon, tetapi Alba mengira dia serius. Kakek Val, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri atas keputusanmu hari ini. Seluruh keluarga Veloes akan berterima kasih padamu. Baiklah, haha, aku akan menunggu. Alba keluar dari ruang kerja Valerio dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak dapat kembali sekarang. Anders akan keluar dan David adalah satu-satunya harapannya. Dia harus membantu David menyelesaikan tugas tuannya secepat mungkin. Dengan cara itu, dia bisa meminta David untuk memanggil tuannya. Dia hanya dapat berbicara dengan seorang santo suci setelah dia melihatnya. Kalau dia saja tidak bisa melihatnya, bagaimana dia bisa meminta pertolongan padanya? Namun, dia juga harus menjaga jarak dengan David mulai sekarang. Dia akhirnya meyakinkan kakek Val untuk membantunya, jadi dia tidak bisa membiarkan orang-orang senior di keluarga itu mengetahui rahasianya. Akan sulit bagi kakek Val untuk menjelaskan dirinya sendiri jika itu juga terjadi. David diatur untuk tinggal di kamar yang sangat mewah. Segera, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Siapa dia? Tanya David karena kebiasaan. Tuan David, ini saya. Suara Mick terdengar dari pintu. David membuka pintu. Mick berdiri di luar sambil memegang amplop merah. Tuan David, ini adalah kartu undangan untuk pelelangan kantor pusat Treasure Trove seminggu lagi. Saat waktunya tiba,
Anda dapat memasuki tempat tersebut dengan ini. Sambil berkata demikian, Mick menyerahkan amplop merah itu kepada David. Mata David berbinar saat mendengarnya. Dia akhirnya mendapat undangan pelelangan. Hebat sekali. Dengan ini, ia dapat segera menjadi orang suci sebagian. Terima kasih, Tuan Tua. David mengucapkan terima kasih dengan tulus setelah menerima undangan tersebut. Siapapun yang menghentikannya dari meningkatkan kekuatannya akan menjadi musuhnya. Sebaliknya siapapun yang menolongnya adalah teman-temannya. Tuan David, Anda terlalu baik. Nona Alba memerintahkan saya untuk melakukan ini, jadi Anda harus berterima kasih padanya. Saya hanya seorang pelari. Tuan Tua, apapun yang terjadi, Anda telah banyak membantu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, tanyakan saja kepada saya. Saya tidak akan pernah menolak selama itu masih dalam kemampuan saya. Tidak perlu. Kau terlalu baik. Kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi. Panggil saja aku jika kau butuh sesuatu. Saya baik-baik saja di sini, jadi saya tidak butuh apapun. Terima kasih, Tuan Tua. Ini pekerjaanku. Selamat tinggal, Tuan David. Selamat tinggal, Tuan Tua. Mick pergi. Dia pikir David hanya mencoba masuk ke dalam hubungan dengannya agar dia bisa bertanya tentang Nona Alba. Dia belum menyadari apa yang dia tolak. Itulah janji seorang santo suci atau lebih tinggi. Suatu saat nanti, Mick akan sangat menyesal. Ia sempat mendapat kesempatan untuk menjilat David, tetapi ia menolaknya. Bab 1697. David kembali ke ruangan dengan amplop merah. Setelah dia membukanya, dia melihat kartu emas di dalamnya. Isi kartu itu sangat sederhana. Tidak ada kata-kata, hanya logo Treasure Trove. David menyentuh kartu emas. Rasanya halus, lembut dan menyenangkan saat disentuh. Seharusnya terbuat dari logam mulia. Hampir seperti emas di bumi, tetapi pasti lebih berharga dari itu. Treasure Trove memang telah dimuat. Bahkan kartu undangannya pun begitu halus. Biaya pembuatan kartu kecil ini sama dengan upah yang diperoleh orang normal selama 1 jam. Ini adalah kelas atas. Sulit bagi orang normal untuk memahaminya. Sambil memasukkan kembali kartu itu ke dalam amplop, David merasa sangat gembira setelah menerima kartu undangan itu. Dengan itu, dia bisa memasuki rumah lelang dengan adil dan terhormat seminggu kemudian. David melihat sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999,990 juta dolar bintang. Tubuh, level penguasa 5, Anda dapat meningkatkan 1 level menggunakan 1000 poin kemewahan. Pikiran, level penguasa 1, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin kemewahan. Pertarungan, alam abadi pertengahan Sovereign Ranker. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 920. Jika ia ingin mencapai Sein parsial, ia harus meningkatkan pikiran dan tubuhnya ke level Sovereign 10 pada saat yang bersamaan. Dia masih membutuhkan 14.000 poin lavish dan dia masih memiliki 920 poin lavish yang tersisa dari waktu terakhir. Yang berarti dia sebenarnya membutuhkan 13.080 poin lavish. David perlu menghabiskan 1.310 miliar pada lelang seminggu kemudian. Partial Sein sudah sangat dekat. Menurut pemahaman David, lelang besar yang diselenggarakan Treasure Trove kali ini akan memiliki banyak harta karun. Jadi, harganya tidak akan murah. Akan sangat mudah untuk menghabiskan ribuan miliar. David menantikan pelelangan itu. Setelah Alba meninggalkan ruang belajar Valerio, dia tidak menemui David. Dia harus menjaga jarak dari David. Kalau tidak, para tetua di keluarganya akan menghukumnya jika mereka tahu. Valerio tidak akan dapat menolongnya jika itu terjadi. Ketika dia kembali ke kamarnya, Alba menghubungi Elmer dan memintanya untuk segera membangun perusahaan dagang. Master Anders Palmore hendak keluar. Begitu dia keluar, Alba akan menjadi pusat perhatian karena dia adalah tunangannya. Dia bahkan mungkin langsung menikah dengan keluarganya.
Akan sulit baginya untuk berbuat apa-apa jika itu terjadi. Oleh karena itu, keadaan menjadi sangat mendesak saat ini. Alba harus memenuhi janjinya kepada David sesegera mungkin. Awalnya dia berencana untuk hanya memikirkan hal ini setelah pelelangan, tetapi tampaknya dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Alba bertanya kepada David bagaimana ia akan memberi nama perusahaan dagang barunya sehingga ia dapat mendaftarkan perusahaan itu. David tidak ragu menyebutnya Islik Trading Company. Ia telah menggunakan nama ini sejak ia berada di bumi, dan ia merasa nama itu cukup bagus. Pada saat yang sama, nama itu sangat bermanfaat bagi David dan membantu kekuatannya meroket sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengubahnya. Begitulah, Islik Trading Company lahir di zona perdagangan besar di WSN Benua Suci Tengah. Banyak sekali perusahaan dagang didirikan di seluruh benua setiap hari, dan pada saat yang sama, banyak pula di antaranya yang bangkrut karena manajemen yang buruk. Bab 1698. Oleh karena itu, pendirian Islik Trading Company tidak mengejutkan siapapun. Tak seorang pun tahu bahwa dengan dana David yang tak terbatas, Islik Trading Company akan segera menjadi kuda hitam. Ini akan menyebar ke setiap zona perdagangan besar dengan kecepatan kilat. David tidak bertanya tentang perusahaan dagang karena dia diam-diam menunggu pelelangan. Inilah yang paling dipedulikan David saat ini. Tentu saja, perusahaan dagang juga penting. Namun, ia masih perlu menunggu untuk mendapatkan hasilnya. Di sisi lain, pelelangan berada tepat di depannya. Menurut rencananya, David akan menjadi orang suci sebagian setelah pelelangan. Dengan pikirannya yang kuat dan pedang pemecah kejahatannya, senjata pengikat jiwa kelas 1, dia mungkin tidak dapat mengalahkan seorang Saint sejati, tetapi siapapun yang berada di bawah alam Saint tidak akan menjadi lawannya. Jika saatnya tiba, dia akan dianggap sebagai eksistensi nomor 1 di bawah Saint Realm. Meskipun kerajaan bintang merupakan peradaban level 7, sebagian Saint sudah tak terkalahkan. Dia tidak akan takut pada kekuatan manapun di kerajaan bintang selama tidak ada Grandmaster alam suci yang terlibat. Jika saatnya tiba, David hanya akan memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi dirinya di kerajaan bintang yang berbahaya ini, yang dipenuhi oleh orang-orang kuat. Ketika Islik Trading Company pertama kali didirikan, David mentransfer $1 triliun bintang ke rekening perusahaan Islik Trading Company untuk pengembangan perusahaan. Namun, karena uangnya belum dibelanjakan, David tidak bisa langsung mendapatkan poin berlimpah. Ia baru bisa mendapatkan poin berlimpah setelah Islik Trading Company menghabiskan uangnya. David akan mendapatkan 1 poin mewah setelah ia menghabiskan $100 juta bintang. Ketika orang lain melihat $1 triliun bintang, mereka mungkin takut dengan angka tersebut. Namun, karena Alba adalah nyonya muda ketiga Treasure Trove, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Ia dilahirkan dalam keluarga yang kekayaannya tak terhitung, sehingga ia tahu bahwa berapapun uang yang dimiliki seseorang, semuanya bersifat eksternal. Kekuatan adalah sesuatu yang benar-benar miliknya. Dengan kekuatan, seseorang akan mendapatkan kekayaan tak terbatas. Sebaliknya, tanpa kekuatan, kekayaan yang awalnya dimiliki seseorang pada akhirnya juga akan meninggalkannya. Seseorang membutuhkan tingkat kekuatan yang sama untuk melindungi kekayaannya. Seseorang akan berakhir buruk jika tidak seimbang. Keluarga Velowes adalah contoh yang bagus. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri, keluarga Velowes akan dimangsa oleh keluarga Palmore setelah beberapa tahun. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan kekayaan dan nyawa mereka. Meskipun keluarga Velowes telah mendeteksi ambisi keluarga Palmore sejak lama, mereka tetap tidak memiliki cara untuk melawannya setelah bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memenuhi setiap permintaan keluarga Palmore dengan harapan mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk berjuang di ambang kematian. Keluarga Velowes memiliki 5 Grandmaster di Saint Realm. Mereka dapat menghalangi kekuatan lain, tetapi bagi keluarga Palmore dengan Saint yang terluka, kelima orang itu tidak ada apa-apanya. Keluarga Palmore hanya berani mengambil begitu banyak dari keluarga Velowes tanpa rasa ragu sedikit pun karena orang suci mereka yang kuat. 3 hari kemudian, 2 hari lagi pelelangan akan dimulai.
Tamu yang tidak diinginkan datang ke zona perdagangan super besar di WSN, benua suci tengah. Archimedes lah yang menjadi pewaris pertama keluarga Lightfoot yang bertanggung jawab mencari di WSN. Mereka menggunakan lubang cacing untuk menyeberangi jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Dia tiba di WSN dari ISN benua suci tengah. Kedatangan Archimedes menyebabkan seluruh WSN merasa gugup. Berita kematian Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, telah menyebar ke seluruh pasukan utama di sini. Semua orang berdiskusi siapa yang berani membunuh keturunan langsung keluarga Lightfoot. Setelah mengetahui mengapa Archimedes ada di sini, setiap kekuatan besar khawatir bahwa keluarga Lightfoot akan menargetkan mereka dan mereka akan membuat marah keluarga yang masih marah itu. Bab 1699. Meskipun Treasure Trove adalah perusahaan terbesar di WSN, keluarga Fellowes bukanlah pengambil keputusan di WSN. Mereka tidak memiliki kekuatan ini. Di sisi lain, hanya pengaruh dan volume perdagangan Treasure Trove yang lebih besar daripada perusahaan lain di WSN. Lebih jauh lagi, kantor pusatnya juga ada di sini. Dengan demikian, semua orang mengakui posisi Treasure Trove di WSN. East End, South End, dan North End semuanya berada dalam situasi yang sama dengan WSN. Hanya sentral yang berbeda. Hal ini dikarenakan pengendali perusahaan perdagangan akar suci pusat adalah Asosiasi Orang Suci, organisasi paling mengagumkan di Kerajaan Bintang. Asosiasi Orang Suci akan menjadi pembuat keputusan akhir di seluruh benua suci pusat dan bahkan Kerajaan Bintang, apalagi pusat. Ini adalah organisasi dengan semua orang suci di Kerajaan Bintang. Tidak ada seorang pun di Kerajaan Bintang yang berani menantang kewenangan Asosiasi Orang Suci. Bahkan keluarga Palmore yang memiliki orang suci-suci. Tentu saja, orang suci dari keluarga Palmore juga merupakan salah satu tokoh senior di Asosiasi Orang Suci dan mereka memiliki banyak wewenang di dalamnya. Oleh karena itu, pihak keluarga tidak perlu menyinggung persatuan orang suci. Setelah Archimedes tiba di WSN, ia tinggal di cabang Spenlour dan mulai merencanakan bagaimana ia akan mencari di WSN. Sejujurnya, inti yang dikirim keluarga Lightfoot untuk mencari ke area lain hanya berlarian tanpa tujuan. Kemungkinan mereka menemukan pembunuhnya sangat rendah, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Keluarga Lightfoot hanya mencoba menunjukkan kemarahan mereka. Jika mereka tidak melakukan apapun setelah keturunan langsung dan ahli waris kedua mereka meninggal, bagaimana orang luar akan memandang mereka? Rencana mereka sebenarnya adalah meminta seorang guru besar Saint Realm untuk datang. Kemudian, guru besar itu akan menggunakan esensi darah yang ditinggalkan Cornelius di rumah, merapal mantra bimbingan garis darah, dan menemukan lokasi pasti Cornelius saat ia masih hidup. Kemudian, mereka akan menyebar dari tempat kematiannya. Kepala keluarga Lightfoot telah memberitahu sang Grandmaster tentang hal ini. Mengenai siapa di antara mereka yang akan melakukannya dan kapan mereka akan melakukannya, ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kepala keluarga. Hanya orang suci yang bisa mengeluarkan mantra bimbingan garis keturunan, jadi keluarga Lightfoot hanya bisa menunggu dengan sabar. Dunia luar terasa tegang, tetapi David tidak merasakan apapun karena dia selalu berada di tumnya. Betapapun tak terkalahkannya Archimedes, dia tidak akan berani menggeledah markas Treasure Trove. Keluarga Fellowes belum jatuh ke tahap itu. David sedang bersenang-senang seukuran Alba, tapi Alba tidak datang kepadanya. Waktu berlalu perlahan dan segera tibalah hari pelelangan. David bangun pagi untuk mandi dan merapikan dirinya. Dia tidak bisa dihentikan di Don karena penampilannya meskipun kemungkinan ini sangat rendah. Setelah dia melakukan semua itu, dia mengambil sarung pedangnya dan meraih anggur 100 bunga dan buahnya yang luar biasa. Saat dia bersiap untuk pergi, seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. David membuka pintu tanpa bertanya. Bab 1700. Tuan David, lelangnya hari ini. Mohon bersiap dan saya akan segera mengantar Anda ke sana, kata Mick di luar pintu. Terima kasih, Tuan Tua. Saya sudah siap. Kita bisa berangkat sekarang, jawab David. Silakan ikut denganku, Tuan David. David mengikuti Mick. Akhirnya, mereka sampai di sebuah bangunan besar yang mewah. 4 penjaga Immortal Rank sedang mengawasi pintu.
Hanya pasukan kuat seperti Treasure Trove yang bisa menggunakan Immortal Ranker sebagai penjaga. Tuan David, itu tempat pelelangan. Tolong tunjukkan kartu undangan Anda kepada penjaga sebelum masuk. Masih pagi dan pelelangan akan dimulai 3 jam lagi. Anda bisa berjalan-jalan di jalan luar dan kembali 1 jam sebelum dimulai. Tolong jangan terlambat. Begitu pelelangan dimulai, tidak seorang pun diizinkan masuk. Bahkan jika Anda memiliki kartu undangan, Mick menunjuk ke pintu yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Tuan Tua." David berterima kasih. "Sama-sama. Ini semua perintah Nona Alba. Saya hanya seorang utusan. Saya masih harus berterima kasih padamu. Apakah Anda punya pertanyaan? Kalau tidak, saya permisi dulu." "Benar, Tuan Tua, ini pertama kalinya saya berpartisipasi dalam pelelangan besar. Apakah ada yang perlu saya perhatikan?" tanya David. Mick tidak bertanya berapa kali David berpartisipasi. Karena Nona Alba membawa David ke sini, ini tidak ada hubungannya dengan Mick. "Master David, sesuai dengan namanya, ini adalah acara lelang barang. Penyelenggara akan mengeluarkan barang, lalu menjelaskan kegunaan dan fungsinya. Kalau menurutmu barang itu berguna, kamu bisa ikut lelang. Tamu lain yang membutuhkan barang yang sama denganmu juga bisa ikut lelang. Siapa yang menawar dengan harga tertinggi, dialah yang akan mendapatkannya. Semudah itu, jelas Mick. Apakah ada batasan? Misalnya, apakah ada batasan harga? Atau apakah mereka akan memeriksa apakah penawar punya uang?" David melanjutkan pertanyaannya. "Tuan David, Anda lucu sekali. Setiap orang yang menerima undangan untuk mengikuti lelang sangat bergengsi dan dihormati. Tidak mungkin bagi mereka untuk menawar barang tetapi tidak punya uang untuk membayar. Mereka tidak mampu mempermalukan diri sendiri seperti itu. Bahkan jika sesuatu seperti ini terjadi pada anak muda, kekuatan di belakang mereka akan tetap mengirimkan uang tepat waktu. Oleh karena itu, tidak ada batasan apapun." "Maksudmu aku bisa terus menawar?" tanya David dengan gembira. "Tuan David, Nona Alba membawa Anda ke sini, jadi saya pikir Anda memiliki status yang cukup tinggi dan tidak akan menawar dengan jahat. Harta karun untuk pelelangan ini harganya mahal. Jika Anda tidak punya uang untuk itu, Anda tidak hanya akan dipermalukan, bahkan Nona Alba akan terlibat. Juga, harta karun sudah mempersiapkan pelelangan ini selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin ada kecelakaan," saran Mick cepat. Dia khawatir David akan menimbulkan masalah di pelelangan itu. Jika dia tidak punya uang untuk barang yang ditawarnya, akan jadi masalah. Kuncinya adalah mereka tidak tahu siapa David, jadi ini adalah elemen yang tidak diketahui. "Saya akan bertanya pada Nona Alba nanti." "Saya mengerti. Saya bisa menawar berapapun yang saya mau jika saya punya uang." "Ya, tapi," Mick merenung sejenak tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia menambahkan dalam hatinya, "Kamu masih sangat muda. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Sekalipun Anda berasal dari keluarga besar atau keturunan langsung suatu kekuatan besar, uang yang Anda miliki tetap terbatas, bukan? Tidak akan banyak anak muda yang datang ke pelelangan besar seperti ini. Sebaliknya, biasanya yang datang adalah orang yang bertanggung jawab atas kepolisian. Lagi pula, itu melibatkan banyak uang. Banyaknya harta karun di sini dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan secara signifikan. Oleh karena itu, mereka perlu mempertaruhkan sesuatu untuk menawar barang itu. Bahkan jika anak muda itu adalah keturunan langsung atau ahli waris, mereka biasanya tidak dapat membuat keputusan. "Jangan khawatir, Tuan Tua. Aku akan mengendalikan diri. Nona Velowes dan Treasure Trove percaya padaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa membuat masalah?" kata David. Dia bisa tahu mengapa Mick khawatir. "Baiklah, kuharap kau menemukan sesuatu yang kau sukai di lelang ini. Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi." Mick mengucapkan selamat tinggal. Dia masih perlu menemui Nona Alba untuk mengonfirmasi identitas David. "Terima kasih. Selamat tinggal."